Philly kaget dan langsung melihat ke arah ruang TV. Dan di situ sosok yang menyerupai tantenya masih berdiri menatap dengan mata yang melotot dan senyuman yang menyeringai sambil menertawai Philly. Kembali lagi di Unseen, ruang untuk merasakan karena tidak semua bisa dilihat. Ya, buat anak-anak di bawah tahun 2000-an pernah dengar pesan orang tua kalian gak sih yang bilang kalau misalnya main itu jangan sampai maghrib. Kalau udah maghrib harus cepat pulang. Karena kalau enggak bakal diajak sama makhluk halus. Nah kalau misalnya pas zaman gue sih masih ada ya perkataan orang tua yang bilang kayak gitu. Apalagi kalau misalnya di daerah pedesaan yang masih banyak hutan-hutannya ataupun pohon besar. Perkataan dari nenek moyang yang udah turun-temurun itu bisa jadi kita sebut itu sebagai mitos. Nah mitos ini sering banget dijumpai di negara kita dan udah jadi suatu cerita yang terbentuk di dalam masyarakat sampai dipercayai sama orang sekitar. Biasanya nih ya, tiap daerah itu punya mitos yang berbeda-beda. Kayak yang ada di Jawa Barat mengenai mitos Sandekala. Ada yang udah pernah dengar mitos Sandekala? Coba nih, buat orang Jawa Barat boleh ceritain tentang mitos ini di kolom komentar. Ya. Dulu gue pernah dibilangin kayak gini. Ulah keluar pas maghrib, pamali, bisi diculik Sandekala. Nah, apa itu Sandekala? Sandekala atau sering disebut hantu senja menjadi mitos yang banyak dipercaya sama masyarakat Sunda mengenai makhluk halus yang sering muncul pada waktu senja. Sandekala diambil dari bahasa Sunda yaitu sande yang artinya bukan dan kala artinya waktu. Yang berarti bukan waktunya buat keluar rumah atau berkeliaran di waktu sore menjelang malam hari. Atau bisa disimpulkan menjadi sosok makhluk halus atau jin yang muncul ketika pergantian waktu sore ke malam yang mengganggu dan menculik anak-anak yang masih bermain saat senja tiba. Nah, karena masyarakat Sunda ini percaya kalau misalnya dalam setiap pergantian waktu ada ketidakseimbangan yang terjadi di alam dan ketidakseimbangan itu bisa memberikan dampak buruk bagi manusia. Makanya muncullah mitos Sandekala dengan larangan bermain di luar rumah saat senja datang. Oke, terus gimana wujud dari hantu senja ini? Hantu senja atau Sandekala ini bisa digambarkan dalam banyak wujud. Ada yang bilang wujudnya wanita seperti Wewe Gombel. Ada juga yang bilang Sandekala ini digambarkan sebagai sosok makhluk yang memiliki sayap dengan tubuh yang besar, bertanduk, ditambah matanya merah menyala. Nah, ternyata nggak hanya di Jawa Barat saja. Di daerah Jawa lainnya juga ada mitos yang serupa dan biasanya disebut dengan Candekolo. Candekolo berasal dari kata candek artinya diambil dan olo artinya hal jahat. Kalau disimpulkan berarti diambil oleh hal jahat atau merujuk ke makhluk gaib. Nah, di Bali juga ada guys. Penyebutannya juga hampir mirip yaitu Sandikala. Berasal dari kata sandia, kala, yang artinya waktu sore hari. Ketika terlihat panorama matahari yang menghilang di bawah garis horizontal dalam bentangan cakrawala di ufuk barat. Kalau di Sulawesi Tenggara, tepatnya di Buton, ini dikenal dengan sebutan Kanjoli. Nah, di Banjar sebutannya Sanja Kuning. Mitos ini juga dipercaya secara turun-temurun oleh masyarakat sana. Oke, ini ada cerita yang ditulis sama Asri Muhbani mengenai Sandekala. Kisah nyatanya dialami sama Philly sewaktu dia masih kelas 1 SMP di kota Bandung sekitar tahun 2005. Saat itu suasana kota Bandung masih sangat asri dengan pepohonan yang rimbun. Di jam 4 sore setelah pulang sekolah, Philly masih bermain di luar rumah bersama dengan Lera tetangganya. Saking asiknya main, Philly ini gak sadar kalau jam udah semakin sore dan udah masuk waktu maghrib. Dia buru-buru masuk ke dalam rumah tapi rumahnya gelap dan juga sepi. Dia pun berjalan menuju dapur untuk bertemu sama tantenya. Tapi di ruang TV dia malah menginjak gulungan rambut berwarna putih. Dia pun nunduk untuk mengambil rambut itu. Pas dia berdiri, tantenya
sudah berdiri tepat di depannya. Memakai daster warna hijau dengan rambut ikal tanpa diikat dan muka yang pucat. Padahal tantenya selalu mengikat rambutnya. Dia pun mengajak ngobrol tantenya itu, tapi nggak ada satu kata pun yang keluar dari mulut tantenya tersebut. Philly pun terheran sambil berjalan menuju dapur. Pas di dapur, dia ngeliat tantenya ini lagi masak pakai daster warna hijau, tapi bedanya dengan rambut diikat. Kali ini, tantenya berbicara sambil marah-marah karena Philly baru pulang saat maghrib. "Philly, kamu kebiasaan, pada maghrib baru pulang. Pamali tahu, kamu mau diculik sama Sandekala," kata tantenya. Philly kaget dan langsung lihat ke arah ruang TV. Dan di situ, sosok yang menyerupai tantenya masih berdiri, menatap dengan mata yang melotot dan senyuman yang menyeringai sambil menertawai Philly. Bau melati yang sangat menyengat pun muncul. Sosok itu melayang cepat ke arah Philly dan menembus wajahnya. Setelah itu sosok Sandekala menghilang dalam satu kedipan mata. Philly pun langsung sakit dan menyesal tidak mendengarkan perkataan orang tuanya untuk tidak bermain di luar rumah saat waktu senja tiba. Siapa yang merinding? Iya, lu emang gak merinding? Lu merinding juga? Padahal kita main dalam rumah ya? Padahal kita udah di rumah loh sebelum maghrib. Mungkin untuk penonton unseen kita better pakai headset kali ya, biar ngerasain seremnya suara gua. Oh, bukan cerita yang disampaikan. Oke, gue bacain satu lagi. Ini kisah nyata dari Puput Fatim yang pernah diculik sama Wewe Gombel saat maghrib. Jadi, pas Puput masih duduk di bangku kelas 2 atau 3 SD, dia tinggal sama orang tua dan neneknya di pelosok desa yang masih berdampingan sama hutan lebat dan juga pohon-pohon yang besar. Waktu menunjukkan jam 6 sore. Pada saat itu Puput kebelet untuk buang air. Karena gak ada WC, jadi harus buang air ini di sungai yang jaraknya sekitar 10 meteran dari rumah. Ibunya Puput sempat nolak karena alasan pamali keluar rumah di waktu maghrib. Tapi karena udah kebelet, Puput mutusin buat jalan sendiri aja dengan bekal senter. Di jalan dia ngeliat anak kecil lagi sama seorang nenek tua. Nenek itu pun nyamperin Puput dan ngajak dia buat ke rumah si nenek. Puput pun nurut. Di rumah nenek tersebut, Puput disajikan makanan yang banyak dan dikasih baju baru serta mainan yang bagus. Tapi Puput selalu nolak pemberian si nenek tersebut. Dan hal yang menakutkan pun terjadi. Nenek itu marah dan berubah wujud menjadi wanita tua yang menyeramkan dengan yang keriput, besar, dan panjang menjuntai hampir menyentuh tanah. Kukunya hitam panjang, matanya melotot, dan taringnya panjang. Tubuh Puput langsung kaku, gak bisa bergerak. Puput hanya bisa menangis sampai pingsan. Pas sadar, para warga desa pada berdiri mengelilingi Puput yang baru ditemukan jam 1 malam di tengah kebun karet. Disinyalir, Puput telah diculik oleh Wewe Gombel. Sebenarnya kalau misalnya mitos tentang diculik nenek Gombel itu sering ya. Gue denger itu waktu zaman SD SMP. SD SMP itu sering banget. Itu lu nanti diculik Wewe Gombel. Itu sering banget gue dengar. Jam-jam pokoknya pergantian waktu. Tapi ketika gue udah dewasa, ternyata hal itu pun ada. Hati-hati kalau udah mau masuk atau pindah waktu ke malam, nanti diculik. Gue sering diculik. Tapi gak sama Wewe Gombel. Bentuknya gak nenek-nenek. Ya wanita parubaya lah.
Pada traveling ya otaknya ya. Enggak, itu bercanda. Oh, gue yang nyulik gitu ya. Astagfirullah. Ya, itu dia penjelasan mengenai mitos Sandekala atau hantu senja yang dipercaya sama masyarakat Sunda. Sebenarnya kalau misalnya ngomongin mitos yang berhubungan sama waktu maghrib itu banyak banget ya. Kalian pernah dengar gak sih larangan jangan tidur pas maghrib? Terus jangan nyapu kalau misalnya udah maghrib. Atau bagi yang punya bayi, jangan ditinggal sendirian pas waktu maghrib. Karena bakal kesambat setan atau hal semacam itu. Pernah denger gak sih? Ya kalau misalnya zaman sekarang gue belum tahu ya masih ada gak sih ortu yang ngasih pesan ke anaknya kayak gitu. Kayaknya udah jarang sih kayaknya. Malahan anak milenial zaman sekarang itu pada berlomba-lomba tuh buat keluar rumah pas maghrib. Biar dapat foto matahari ini pas lagi terbenam, terus update pakai hashtag anak senja. Asik. Kok gue tahu ya? Gue juga kayak... Kan, 24 kan? Oh iya. Gue 24 kan, milenial gue. Oke, untuk nextnya kita akan bahas apa lagi. Kalau misalnya kalian pengen gue bahas mengenai mitos lainnya, boleh ketik saran kalian di kolom komentar. Dan gue juga tetap akan memilih cerita-cerita yang udah kalian kirim di email kita di fadipotret@gmail.com. Nanti yang terpilih akan gue bacain di konten unseen berikutnya. Jangan lupa untuk jempol kalian untuk klik like, komen, subscribe channel ini, serta nyalain lonceng. Kalau misalnya kalian suka sama channel ini, bisa di-share juga nih ke teman-temannya atau tetangganya. Mungkin tetangganya tahu tentang mitos ini.